Selamat datang kembali. Hari ini kita ditemani oleh Yanis Varoufakis, seorang profesor, mantan Menteri Keuangan Yunani, dan pendiri DM25, Gerakan Demokrasi di Eropa. Terima kasih, senang bertemu dengan Anda lagi. Dunia telah menjadi jauh lebih terhitung kita memoped. Yes, indeed. Thank you, Glenn. It's always good to be back. Ya, benar sekali. So senang sekali bisa sekali. Podcast Anda sesecah keharasan di tengah lingkungan suram yang semamasuki. Increasingly descent into. Well, thank you. I appreciate that. But I do see that. Baik, terima kasih. Saya menghargainya. Tapi saya melihat bahwa perang di Iran ini selain berbahaya, juga sangat menarik karena merupakan perang asimetris. Amerika Serikat jelas jauh lebih kuat, yang mungkin menjadi alasan mengapa ada begitu banyak kesombongan. Mereka memasuki perang ini dengan penuh kepercayaan diri dan asumsi bahwa mereka akan menguasai eskalasi. Kita melihat Iran terpaksa bertempur dengan cara lain, termasuk kemampuan untuk menghentikan perdagangan energi. Dan mengingat bahwa mereka juga memandang ini sebagai ancaman eksistensial, bukan sekadar upaya untuk membebaskan perempuan atau semacamnya. Mereka tampak bersedia atau setidaknya siap untuk menghentikan ekonomi global demi menghindari kekalahan. Jadi, menurut Anda, kemana arah perang ini akan berjalan? Karena tampaknya semua pihak mempertaruhkan segalanya di sini, dan tidak banyak ruang tersisa bagi siapapun. Well, we must remember that this is not new. The United States. Nah, kita harus ingat bahwa ini bukan hal baru. Amerika Serikat telah terlibat dalam serangkaian konflik asimetris, di mana mereka masuk dengan kepercayaan diri yang besar dan keluar, terkadang bertahun-tahun kemudian, dengan sayap yang patah. Jadi misalnya, Afghanistan, mereka menginvasi Afghanistan. Butuh waktu 20 tahun bagi mereka untuk dikalahkan. Tetapi mereka memang dikalahkan, dan mereka pergi meninggalkan Taliban yang awalnya mereka berniat untuk musnahkan melalui invasi pertama. Mereka meninggalkan Taliban yang lebih kuat dari sebelumnya. Irak, kita tahu, shock and awe. George W. Bush masuk ke sana secara efektif mengambil alih Irak dalam 1 atau 2 hari, menyatakan kemenangan di kapal induk, kalau kamu ingat, aku yakin kamu ingat, dan kemudian perang gesekan pun dimulai sampai akhirnya sekali lagi Amerika Serikat dikalahkan. Until again the United States were defeated. I think the difference here is that the United States. Saya rasa perbedaannya di sini adalah bahwa Amerika Serikat, jika boleh dibilang, menghadapi jauh lebih banyak perlawanan dibandingkan saat di Afghanistan, Irak, Libya, atau Suriah, negara-negara yang telah dihancurkannya dengan niat buruk sejak awal. Rezim Iran telah mempersiapkan diri untuk hal ini, bukan bahwa mereka masih mampu menyerang Tel Aviv dan pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk. Pada akhirnya, dalam waktu sekitar seminggu, Lekeuhambers pendiu ain befos penderitaan pemerintah tampak jibmeb herdah dibanding dengan rezim Iran. Threshold seems to be much lower than that of the Iranian regime. It also seems that Nah, tampaknya juga jika kita melihat sisi ekonomi dari perang ini, mirip seperti di Ukraina, kita bisa melihat bahwa kekuatan industri itu penting, bahwa kita tidak bisa lagi bergantung pada rantai pasokan internasional. Dulu, kita hanya berasumsi bahwa jika semua orang menerapkan perdagangan bebas, kita semua akan mengikuti keunggulan komparatif masing-masing. Namun, pelajaran dari Ukraina dan Iran menunjukkan bahwa kekuatan besar membutuhkan kedaulatan teknologi, keamanan rantai pasokan, dan tentu saja kekuatan industri. Apakah ini akan mengubah seluruh ideologi kita sekarang? Karena selama beberapa dekade terakhir, semuanya harus berpusat pada perdagangan bebas. Jika ada pihak lain yang bisa membuat senjata kita, maka kita seharusnya menyerahkannya kepada mereka. Tapi menurutmu, bagaimana hal ini akan berubah, terutama secara global? Karena tampaknya pelajaran ini mulai benar-benar disadari perlahan-lahan. Yes, well, you make a good point that. Ya, benar. Anda mengemukakan poin yang bagus bahwa perbedaan dengan Perang Vietnam adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi setelah awal tahun 1970-an dan runtuhnya sistem Bretton Woods, era finansialisasi dan neoliberalisme seperti yang Anda sebutkan, merupakan masa ketika fondasi industri Barat diserahkan oleh para elit Barat,
oleh kelas penguasa barat. Industri-industri itu dipindahkan ke luar negeri, dan pada dasarnya mereka memanfaatkan sektor keuangan mereka. Sekarang mereka memanfaatkan sektor teknologi besar mereka. Mereka berpikir bisa bertahan tanpa memiliki industri. Dalam kasus Inggris, Margaret Thatcher sebenarnya memimpin serangan gerakan neoliberalisme terhadap industri untuk memberantas serikat pekerja. Pada dasarnya untuk mengalahkan kelas pekerja dalam perang kelas yang sangat kejam. Dia adalah orang pertama yang membuka jalan bagi proses deindustrialisasi ini dan pemindahan kapasitas industri ke tempat-tempat seperti Tiongkok, Vietnam, Asia Tenggara, dan seterusnya. Jadi bisa dibilang akibatnya kini mulai terasa. Tapi saya cukup terkejut, Glenn, bahwa Donald Trump terjebak dalam hal ini. Saya kira sebelum mengambil keputusan bodoh untuk memulai perang melawan Iran tanpa strategi keluar sama sekali, TM Vivahuber makalat kila Phase 1 di Venezuela, yaitu melakukan benar-benar melanggar hukum internasional, seperti menculik Maduro, dalam kasus Iran, membunuh Khamenei, culik mendapat pelindung dan pulang. Then declare victory and go home. Because if he had done just that, karena jika dia hanya melakukan itu, maka dia akan baik-baik saja. Kamu tahu, dengan cara yang sama seperti Venezuela, pada akhirnya hanyalah momen yang sangat singkat di mana dia bisa mengklaim telah menjatuhkan seorang diktator, dalam tanda kutip. Menggunakan istilah Roosevelt, seorang bajingan yang dia anggap sebagai bajingannya sendiri, atau bukan bajingannya sendiri, seperti dalam kasus Trump. Tapi dia tidak melakukannya. Terjebak dalam perangnya dan berat verder Paul. Yilders bespetijn ten bekord. Innovatie Israel. Political effects on him is Israel. Netanyahu proved yet again perfectly capable. Netanyahu sekali lagi membuktikan dirinya sangat mampu menyeret pemerintah Amerika Serikat ke dalam perang tanpa akhir. Perang permanen, yang merupakan strategi Israel untuk menciptakan rasa tidak aman yang terus-menerus di benak warga Israel, sehingga mereka terus-menerus mengejar perang lain di kawasan. Baik itu Lebanon, Yaman, Suriah, atau sekarang Iran, semuanya memiliki satu tujuan, menciptakan banyak kegaduhan, membuat seluruh warga Israel terus terikat pada semangat perang dan pada gagasan palsu bahwa mereka sedang berjuang demi hidup dan kelangsungan mereka. Gagasan palsu itu diperlukan untuk melanjutkan satu hal yang paling diperhatikan Netanyahu, aneksasi tepi barat, pembersihan etnis yang terus-menerus dan permanen hingga tidak ada lagi kehidupan Palestina di Palestina. Dan tentu saja, hal itu berjalan seiring. Sejak masa Ariel Sharon, Republic Grab Forwards yang awal menjadi kamp konsentrasi dan kini menjadi lokasi genosida. First a concentration camp and now a genocide site. Well, you mentioned Iraq and Afghanistan and Tapi Anda menyebut Irak dan Afghanistan. Ya, saya kira perbedaannya di sana adalah bahwa AS memiliki dominasi eskalasi yang lebih besar. Mereka mampu mengendalikan perang dengan tingkat yang lebih tinggi. Kali ini tentu saja, mereka tidak menjawab pertanyaan tentang mengapa harus terlibat, apa yang bisa dicapai, dan bagaimana cara keluar. Tampaknya orang Amerika tidak benar-benar mempertimbangkan. Maksud saya, mereka menganggap kemungkinan Iran menutup Selat Hormuz sebagai hal yang tidak mungkin. Jadi hal itu tidak diperhitungkan sebagai sesuatu yang mereka anggap akan terjadi, yang sangat aneh. Karena seharusnya itu adalah hal pertama yang akan dilakukan Iran jika menghadapi ancaman eksistensial seperti itu. Menolak kendali eskalasi dari Amerika, membuat Iran tetap bertahan dalam tekanan jangka panjang. Mengapa menurut Anda salah perhitungannya bisa sedrastis itu? Karena kita melihat ini bukan hanya sebagai perencanaan perang yang buruk, tetapi juga perencanaan narasi yang buruk sejak awal. Mereka bahkan belum menyepakati cerita bersama tentang alasan mereka menyerang. Begitu mereka mencoba membuatnya, hasilnya justru terdengar seolah-olah Israel yang memilih perang ini untuk mereka. Dan mereka tidak bisa mengatakan itu. Jadi kita melihat mereka bolak-balik. Kamu tahu apakah ini tentang membebaskan perempuan, membebaskan Iran? Lalu keesokan harinya, Trump mengatakan tujuan kita adalah memastikan bangsa Iran tidak akan bisa membangun kembali. Maksud saya,
Sepertinya tidak ada narasi yang kohesif juga. Bagaimana kamu menjelaskan bukan hanya salah perhitungan, tetapi juga perencanaan yang buruk? Apakah ini hanya kesombongan atau apa? Karena ini benar-benar luar biasa. Because this is kind of spectacular. I'll be controversial and Saya akan bersikap kontroversial dan singkat dalam jawaban saya, karena semua ini tidak masuk akal bagi saya. Saya tidak menyangka bahwa Trump, yang jangan lupa, pada masa jabatan pertamanya berhasil menolak upaya Israel untuk menyeretnya ke dalam perang melawan Iran, akan mengubah haluan. Ada tekanan besar terhadap Trump, seperti halnya terhadap Obama dan presiden Amerika lainnya, yang datang dari Tel Aviv, datang dari Israel, untuk melancarkan perang terhadap Iran. Dan Trump versi 1.0 menolak hal itu, dan dengan sangat berhasil. Jadi pertanyaan Anda adalah, bagaimana dia bisa terjebak dalam perangkap yang kini ia tempati? Karena saya tidak melihat bagaimana dia bisa keluar dari perangkap itu. Dan satu-satunya jawaban yang bisa saya berikan, Glenn, dan inilah bagian yang kontroversial, adalah bahwa sama sekali tidak ada alasan yang jelas mengapa dia melakukan apa yang dia lakukan. Because there's no absolutely no sense of why he's doing what he's doing. It seems to me that the only rational explanation. Menurut saya, satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah bahwa Netanyahu memiliki sesuatu terhadapnya. Bahwa Israel memiliki kendali tertentu atas Trump 2.0 yang tidak dimilikinya atas Trump 1.0. Dan inilah yang menjelaskan mengapa dia terlibat, karena tidak ada penjelasan lain yang masuk akal. Anda mengatakannya dengan sangat tepat ketika bertanya, apa yang mereka pikirkan? Apakah mereka mengira Selat Hormuz akan tetap terbuka jika mereka melancarkan kampanye pemboman tanpa akhir terhadap Iran? Jadi, tanpa adanya penjelasan rasional lain tentang mengapa mereka melakukan hal ini, satu-satunya kesimpulan yang bisa saya tarik adalah bahwa Netanyahu memiliki sesuatu terhadapnya, yang lebih ditakuti Trump daripada kekacauan yang kini ia hadapi, tepat sebelum pemilihan Kongres bulan November. Elections for Congress. But there's one very crucial point. Namun ini adalah satu poin yang sangat krusial yang telah kamu angkat 2 kali dalam percakapan kita sejauh ini, dan aku perlu menanggapinya. Kamu menyebut alasan bahwa mereka berusaha membebaskan perempuan. Dan ini adalah pertanyaan yang menurutku kita punya kewajiban untuk menjawab. Aku merasa aku punya kewajiban untuk menjawab. Ketika para imperialis liberal berkata kepadaku, baik sekarang maupun bertahun-tahun lalu ketika membahas Afghanistan. Tapi bagaimana dengan para perempuan, Janice? Kamu mengecam imperialisme Amerika, tapi itu kan solusi bagi perempuan, bukan? Nah, tidak, bukan begitu. Perempuan Iran, Glenn, tidak membutuhkan bom yang dijatuhkan dari F-35, yang dijatuhkan oleh, jangan lupa, pemerintahan Washington yang misoginis, misantropis, dan rasis, atau oleh para supremasis genosidal di Tel Aviv. Mengutip slogan luar biasa dari para demonstran perempuan dan laki-laki, terutama setelah pembunuhan Amini, Kidsmurazmas benjag zetuel dalam tahanan di Iran kan bimbrojab ture. Perempuan, kehidupan, kebebasan. Betah. Woman, life, freedom, right? That movement. Well, the path to woman, life, freedom. Gerakan itu, ya, jalan menuju perempuan ke hidup melewati puing-puing berasap Teheran. Gagasannya, seperti yang diungkapkan dengan indah oleh Gayatri Chakravorty Spivak, filsuf politik feminis, adalah anggapan bahwa laki-laki kulit putih rasis akan membebaskan perempuan kulit coklat dengan mengebom mereka, anak-anak mereka, dan laki-laki kulit coklat mereka, dan bahwa hal ini entah bagaimana akan membawa pada pembebasan mereka dari laki-laki kulit coklat, adalah hal yang absurd. Ia benar sekali. Pembebasan perempuan di Iran seperti halnya di Afghanistan dan Irak sebelumnya, bergantung pada kekalahan kekuatan-kekuatan yang selama 70 tahun telah memastikan bahwa Iran tidak akan pernah mengenal perdamaian atau demokrasi. Ingat kudeta tahun 1953 yang menggulingkan pemerintahan Mossadegh yang terpilih secara demokratis? Itu adalah ulah CIA. Jadi maksud saya, rakyat Iran harus terlebih dahulu dibebaskan dari cengkeraman pilihan mengerikan antara rezim saat ini dan nasib yang lebih buruk daripada gabungan Irak, Libya, dan Suriah. Karena inilah yang diinginkan Netanyahu untuk Iran, dan dialah kekuatan pendorong di baliknya, bukan Trump.
Trump telah dikooptasi karena alasan yang akan kita ketahui dalam 5, 10, 20 tahun mendatang. Rencana Netanyahu adalah menjadikan Iran negara gagal, seperti Libya, seperti Suriah. Itu bukanlah pembebasan bagi perempuan Iran. Kita harus sangat jelas tentang hal ini. Ini saya percaya adalah sudut pandang feminis. Very clear on this. This is a feminist point, I believe. Yeah, well, I saw the CPAC president. Ya, saya melihat Presiden CPAC. Dia menyampaikan pendapat bahwa kematian 160 gadis muda itu mungkin lebih baik daripada mereka harus mengenakan burka. Tapi kamu tahu, mereka tidak memakai burka di Iran. Sepertinya dia tidak tahu itu. Dan saya juga berada di Iran tahun lalu, pada bulan Mei, tepat sebelum Israel mulai melakukan pengeboman. Bahkan di jalan-jalan, ada banyak sekali perempuan yang memilih untuk tidak mengenakan hijab. Jadi saya pikir kesan yang muncul seolah-olah itu versi Syiah dari Taliban. Tapi itu tidak berarti pemerintah di sana bersifat liberal atau toleran dalam segala hal. Hanya saja, tampaknya negara itu telah didemonisasi sedikit melampaui batas yang wajar. Tapi aku suka idemu, seluruh konsep membebaskan bangsa lain. Kamu bisa melihat hal ini setelah Revolusi Prancis. Seharusnya itu menjadi cita-cita liberal. Lalu tentu saja mereka melangkah lebih jauh. Kami juga akan membebaskan bangsa-bangsa lain. Atau setelah Revolusi Bolshevik, kami sekarang bebas dari kelas kapitalis. Kami akan membawa kebebasan kepada orang lain. Jadi selalu nilai-nilai kebebasan ini bercampur dengan dominasi di luar negeri. Tapi aku, melihat pemerintah Israel. Nah, pertama, Beting about our days to step them mong, ibat teokrasing gurmarna embracing smendradi, juga kait itu for our thick sewer de touring too. Today, that's also linked to this 53 coup, though. That is after the Americans installed. Maksudnya, setelah Amerika memasang seorang syah yang sangat brutal dan savaknya, yang pada dasarnya adalah SS versi Iran pada masa itu. Kamu tahu, satu-satunya tempat di mana orang bisa berbicara agak terbuka adalah di masjid. Jadi masuk akal kalau wacana politik kemudian menyatu dengan agama. Tapi sekali lagi, banyak dari hal ini tampaknya merupakan hasil ciptaan mereka sendiri. Namun, melihat kondisi Iran saat ini, bagaimana kamu menilai tujuan dan sasaran mereka? Apa yang ingin mereka capai dalam perang ini? Saya tahu mereka memilih Persti. Tapi sekarang, mereka sudah terlibat di dalamnya. Maksud saya, itu yang memberi nasihat kepada mereka, atau orang yang mengenyu, is at seperti Nawima. Ice. Advising them. What advice do you think they're getting? Well, before I answer your question, which is a very Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan Anda yang merupakan pertanyaan sangat penting, izinkan saya mengatakan bahwa pada akhirnya Amerika Serikat sebenarnya tidak banyak berubah hingga hari ini. Apakah Anda ingat setelah peristiwa My Lai di Vietnam, ada seorang jenderal Amerika yang muncul dan membenarkan pembantaian warga sipil Vietnam dengan mengatakan, "Oh ya, kami harus menghancurkan desa mereka untuk menyelamatkan mereka dari komunisme." Itu sangat mirip dengan argumen yang sama, bahwa kami harus membunuh gadis-gadis muda di sekolah mereka, mengebom mereka hingga hancur lebur, mengubah mereka menjadi bubur daging, tulang dan darah demi menyelamatkan perempuan. Anda tahu ada kesinambungan dalam sifat misantropis dari imperialisme Amerika Serikat. of the United States imperialism. Now, coming to your question. Sekarang, mengenai pertanyaan Anda tentang rezim Iran itu sendiri, dan apakah rezim tersebut telah didemonisasi atau tidak, tentu saja telah didemonisasi. Dan Anda tahu, saya mengatakan ini sebagai seorang penentang teokrasi. Saya mengatakan ini sebagai seorang Marxist libertarian, seperti yang saya sebut diri saya sendiri, untuk sedikit membingungkan orang dan juga sebagai seorang feminis. Tapi Anda tahu, coba bandingkan Arab Saudi dengan Iran. Sekarang, menurut Anda di negara mana perempuan lebih tertindas? Saya akan mengatakan itu adalah Arab Saudi. Tidak ada yang berpikir untuk mengebom Arab Saudi hingga hancur lebur. Faktanya, Tuan Trump dan anak-anaknya sedang menjalankan bisnis yang cukup lancar di Arab Saudi dan mereka anggap sebagai sekutu yang sangat setia. Very faithful allies. So let's dispense with all this nonsense. Jadi mari kita hentikan semua omong kosong ini. Sekarang mengenai rezim itu, lihat,
Di sini saya akan berbicara kepada Anda sebagai seorang sayap kiri, karena kaum kiri di Barat perlu diingatkan seperti apa rezim ini sebenarnya. Pada tahun 79, Glenn, ketika rakyat Iran bangkit melawan, seperti yang Anda katakan, kediktatoran fasis Shah dan Gestapo-nya yang dibantu oleh Savak, sebuah badan intelijen dan penindasan jadi identik dengan penyiksaan di Iran. Jadi pertama-tama ada kudeta tahun 1993 terhadap demokrasi oleh dan Dinas Intelijen Inggris. Mereka memberlakukan kediktatoran fasis yang kejam ini. They imposed this ruthless fascist dictatorship. So, that's when they lost all moral rights to be talking. Jadi kamu tahu, saat itulah mereka kehilangan seluruh hak moral untuk berbicara tentang demokrasi di Iran. Dan hal itu memicu revolusi spontan tahun bukan hanya revolusi Islam. Ada kaum progresif, sosialis, komunis, dan mereka semua menyantingnya sosok Ayatollah Khomeini dan mereka mendukungnya. Ketika Amerika Serikat menyadari, di bawah Presiden Carter saat itu, yang seharusnya menjadi presiden pasca perang paling liberal dan paling baik hati, bahwa revolusi Iran akan berhasil menggulingkan Shah, CIA, Pentagon, dan Departemen Luar Negeri, segera berpihak pada kaum Islamis paling keras dalam gerakan itu. Dan, lihat saja, begitu kaum Islamis mengambil alih revolusi tersebut, hal pertama yang mereka lakukan, Glenn, adalah membunuh kaum kiri. The first thing they did, Glenn, was to murder the left. They took the whole Central Committee of the Communist Party of today. Mereka mengeksekusi seluruh komite sentral Partai Komunis, sebuah partai yang telah berpartisipasi dalam revolusi tahun 1979 dan mendukung Khomeini. Selain itu, sejak awal, meskipun rezim Iran tidak seplutokratik negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, dan meskipun memiliki kesadaran sosial yang lebih besar dibandingkan rezim-rezim Sunni di Teluk, tak lama setelah tahun 1979-1980, rezim Iran mulai mengadopsi. Ingat, ini adalah masa ketika neoliberalisme mulai mengakar di Barat bersama Thatcher, Reagan, dan sebagainya. Kebijakan-kebijakan neoliberal. Terutama pada tahun 1990-an, terjadi gelombang privatisasi, penghapusan subsidi, dan kebijakan pengamatan yang ketat. Pengamatan nyata yang diberlakukan oleh Republik Islam terhadap mayoritas rakyat Iran. Upon the majority of the Iranians. And, if you go to 2017... Dan kamu tahu, jika kita melihat ke tahun 2017, 2012, pemberontakan pertama dan kemudian lagi pada tahun 2022 ketika Mahsa Amini dibunuh saat dalam tahanan polisi, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, terjadi lagi sebuah pemberontakan. Arus bawah dari pemberontakan itu adalah respons sosial, sebuah gejolak, pemberontakan terhadap kebijakan neoliberal rezim. Siapapun yang telah mengikuti liputan Barat tentang politik Iran selama 20 atau 30 tahun terakhir pasti menyadari bahwa di Barat kita berbicara tentang kaum reformis dan kaum konservatif. Kamu tahu, memang benar bahwa ini adalah dua faksi dalam Republik Islam, rezim tersebut. Dan mereka memiliki perbedaan. Namun perbedaan mereka sebenarnya bukan tentang menjadi sayap kanan atau sayap kiri. Tidak. Right wing or left wing. No. The difference is that the so-called reformists are... Perbedaannya adalah bahwa para reformis yang disebut-sebut itu lebih bersemangat untuk mengintegrasikan perusahaan-perusahaan swasta yang mereka kendalikan, hasil dari dorongan privatisasi. Mereka ingin perusahaan-perusahaan swasta tersebut terhubung dan terintegrasi, khususnya dengan Uni Eropa dan Britania Raya, dan jika memungkinkan, dengan Amerika Serikat, meskipun mereka memahami bahwa hal itu sulit. Mereka adalah pihak yang sangat antusias terhadap rencana Obama, karena Obama, kamu tahu, dia sebenarnya mengatakan ini langsung kepada saya secara pribadi ketika dia masih menjadi presiden di Gedung Putih pada April 2015. Bahwa prioritas utamanya sebelum meninggalkan jabatannya saat itu adalah mengintegrasikan kembali Iran ke dalam sirkuit keuangan kapitalis internasional. Dan kamu tahu, dia telah menandatangani perjanjian itu. Dia to the Madam Breaker of the Ukraine Youth. He signed the agreement, he had the European Union on board, then Trump comes in and tears this up. Lalu Trump masuk dan merobek semua ini. Kaum konservatif tidak ingin melihat perusahaan-perusahaan mereka sendiri yang telah mereka kuasai melalui privatisasi diintegrasikan dengan Barat.
Mereka tidak percaya bahwa Barat akan mengizinkan mereka untuk terintegrasi tanpa harus meninggalkan proyek mereka dalam menciptakan masa keemasan Islam. Jadi mereka lebih condong ke arah Tiongkok dan Rusia. Itulah perpecahannya. Sejak Israel mengubah kampanye lama mereka untuk membersihkan etnis Palestina menjadi genosida murni dan tanpa kompromi terhadap warga Palestina di Gaza, dan setelah pemboman Iran oleh Trump dan Netanyahu bulan Juni lalu, kaum konservatif dalam rezim dan apa yang disebut kaum reformis, menurut saya, menyadari bahwa tidak ada lagi ruang di mereka untuk saling bertentangan. There is no room anymore for them to be at odds with one another. And they entered a new phase of... Dan mereka memasuki tahap dari Dali dan Albert Hidup. Kentari tulister mempersiapkan diri to prepare di step 4. Nama berbidik ibraki persedari bas tinggrown dan damingga. Jangan lupa bahwa mereka telah melewati perang 8 tahun yang mengerikan yang dilancarkan Amerika Serikat terhadap mereka melalui bonekanya di wilayah itu, Saddam Hussein, yang dikendalikan dan diarahkan oleh Amerika Serikat untuk menyerang Iran pada tahun 1980 dengan tujuan menggulingkan rezim tersebut, didanai oleh Kuwait dan negara-negara Teluk lainnya. Mereka menderita lebih dari 600.000 korban jiwa. They suffered more than 600,000 dead. They suffered chemical weapons provided by the United States. Mereka mengalami serangan senjata kimia yang disediakan oleh Amerika Serikat. Jadi penting bagi kita untuk mengingat hal itu karena, seperti yang kita tahu, bom yang kini dijatuhkan oleh Israel dan Amerika Serikat dari langit tepat di atas kepala orang-orang Iran, baik rakyat maupun rezimnya. Saya rasa mereka tidak memiliki kemampuan untuk mencapai apa yang gagal dicapai Saddam Hussein dengan senjata kimia. Jadi secara belak-belakan, dan untuk menjawab pertanyaanmu, saya pikir dalam hal bertahan hidup, mempertahankan rezim Kerry, berhutang budi kepada Donald Trump. I think that they owe a debt of gratitude to Donald Trump. Well, no, definitely. Well, this is a common Ya, feature. tentu saja. Ini adalah hal yang umum. Tidak ada yang menciptakan solidaritas internal lebih kuat daripada kekuatan eksternal yang menyerangmu. Namun mereka juga mampu, di luar pemerintahan, mempertahankan kendali dan menjaga dukungan publik yang cukup. Mereka tampaknya mampu menahan rasa sakit, baik dari serangan terhadap fasilitas militer, lokasi ekonomi, maupun infrastruktur sipil lainnya. Jadi, mengingat mereka bisa menanggung tingkat penderitaan seperti ini, dan karena Trump kurang lebih mengonfirmasi bahwa mereka sudah kehabisan target militer untuk diserang, menurutmu siapa yang akan memenangkan perang ini? Dan seperti apa sebenarnya kemenangan itu akan terlihat? What would such a victory actually look like? Well, I know certainly that who's going to lose this war. Ya, saya tahu pasti siapa yang akan kalah dalam perang ini. Itu tergantung. Orang-orang yang kalah setiap hari adalah rakyat Iran, para perempuan Iran yang katanya ingin dibebaskan oleh Barat, dan rakyat Amerika Serikat, kelas pekerja Amerika Serikat. Jadi kelas pekerja Iran dan Amerika Serikat sama-sama kalah. Jika Anda adalah pendukung MAGA yang memilih Trump menjadi presiden, Anda rata-rata mengemudi 100 mil sehari untuk pergi dan pulang kerja. Anda dengan RSU sangat boros. Anda nyaris tidak bisa memenuhi kebutuhan. Dan sekarang harga bensin menjadi 2 kali lipat. Jadi, ada spear yang berlift toward. So you are the great loser. You are a great loser if you are an Iranian who is not connected to the... Kamu adalah pecundang besar jika kamu orang Iran yang tidak terhubung dengan kapitalisme kroni rezim, jika kamu seorang manusia. Mereka inilah yang kalah. Jadi, sebagian besar orang Amerika, Eropa, Iran, dan masyarakat di selatan global kini melihat kenaikan harga pangan karena pupuk naik, minyak naik, dan gas alam naik. Jadi para pekerja di seluruh dunia bersatu dalam menjadi pihak yang kalah dalam perang ini. Dan siapa yang menang? Saya pikir, jika ada yang menang, tidak ada wikat pimp rezim. Jason to kami broth, dikiri pemimpin tertinggi Iran. You know, the younger, who is now the supreme leader of Iran. From his perspective, he is occupying the high moral... Dari sudut pandangnya, dia menempati posisi moral yang tinggi. Kau tahu ayahnya dibunuh, istrinya dibunuh, ibunya dibunuh, saudarinya dibunuh, anaknya dibunuh. Dan dia tetap, setidaknya untuk saat ini, sejauh dia masih hidup,
berada di dalam Iran di mana masih ada dukungan yang sangat tinggi terhadap rezim tersebut. Karena rezim itu tidak dipaksakan dari luar. Rezim itu muncul secara organik, apapun pendapat orang tentangnya. Dan seperti yang sudah saya katakan, saya adalah penentang rezim itu. Namun demikian, rezim itu memiliki dukungan rakyat. Mungkin dukungan minoritas, tetapi minoritas yang besar. Dan hal yang paling penting adalah apa yang saya akan katakan sebelumnya. Saya akan mengulanginya, Glenn. And the most important thing is what I said earlier. I'm going to repeat this, Glenn. I hope you forgive me. Amongst the Saya harap kamu memaafkanku. Di antara para pembangkang yang rasional dan bijaksana, orang-orang Iran yang di satu sisi membenci rezim ini, tetapi di sisi lain memiliki kemampuan untuk berpikir secara mendalam, mereka dapat melihat bahwa mereka tidak memiliki pilihan antara demokrasi dan teokrasi. Itu bukan pilihan yang ditawarkan kepada mereka. Jika itu memang pilihannya, mereka akan memilih demokrasi, keadaan normal. Namun bukan itu pilihannya. Pilihan yang dipaksakan kepada mereka oleh perang ilegal Trump Netanyahu antara teokrasi, rezim yang sekarang berkuasa, dan negara gagal, seperti Libya atau Suriah. Dan mereka enggan memilih yang terakhir hanya demi menyingkirkan teokrasi. Dan itulah kisah sukses besar bagi rezim tersebut. And that is a great success story for the regime. Yeah, I found it. Trump actually tweeted out that. Ya, aku merasa aneh bahwa Trump benar-benar menulis di Twitter bahwa kenaikan harga minyak itu bagus. Amerika adalah pengekspor energi. Kita jadi kaya. Tapi seperti yang kamu bilang, penting untuk melihat dari sisi kelas sosial. Karena aku berasumsi kaum oligarki akan mendapat keuntungan dari ini, sementara orang biasa tidak akan melihat hal baik apapun, hanya harga bensin yang lebih tinggi. Ini aneh, karena dia dulu berkampanye bukan hanya dengan sikap anti-perang, tapi juga dengan populisme, berargumen bahwa para elit terlalu jauh dari rakyat. Sepertinya cuitannya justru membuatnya jadi populis paling buruk. Dia tampaknya tidak memahami bagaimana hal ini memengaruhi orang biasa di jalan. Sebaliknya, ini hanya tentang bagaimana kinerja perusahaan-perusahaan besar. Bagaimana menurut Anda perang telah berubah? Karena ketika saya menyaksikan perang di Ukraina selama beberapa tahun terakhir, Anda tahu, sulit untuk tidak memperhatikan bahwa Barat mampu membangun posisi tembak yang menguntungkan di Ukraina. Pada dasarnya, mereka bisa menembak ke arah Rusia, dan Rusia tidak benar-benar bisa membalas. Mereka bisa menyerang dan menghancurkan Ukraina, tetapi Barat ada semacam rasa kebal, menghadapi anyuling Rusia. Namun sekarang Rusia berbagi intelijen dan Iran konon. Dan informnya hal itu sangat mungkin seperti. Dan Tiongkok juga memiliki pengawasan yang kuat di wilayah tersebut. Saya berasumsi, mereka juga akan berbagi informasi dengan Iran. Kita melihat Iran menuntut pertanggungjawaban negara-negara Teluk karena mengizinkan wilayah mereka digunakan. Bahkan ada pembicaraan bahwa mereka seharusnya menerima kompensasi setelah perang ini. Jadi, aturan perang tampaknya menjadi semakin kompleks. Apakah Anda melihat situasi ini sebagai sesuatu yang stabil atau berpotensi berkembang menjadi perang kekuatan besar yang lebih luas? Well, I hope it doesn't expand into a greater power war because Ya, saya berharap hal ini tidak berkembang menjadi perang antar kekuatan besar. Karena kalau begitu kamu tahu, musim dingin nuklir akan melanda kita semua. Lihat, saya bukan orang yang suka membuat prediksi. Tapi yang bisa saya katakan adalah bahwa perubahan besar dibandingkan perang-perang sebelumnya adalah teknologi drone. Cara drone telah mengubah ekonomi politik perang dan keseimbangannya. Saya tidak akan mengatakan sesuatu yang belum kamu atau para pendengar kita ketahui, tapi penting untuk menyinggung hal ini. Jadi ketika ada drone seharga 5 atau 6.000 dolar ditembak jatuh oleh Amerika menggunakan rudal Patriot senilai 1,6 juta dolar, ekonomi politiknya beroperasi dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan, dengan proyek Donald Trump. Di Ukraina, perang drone, menurut saya, faster the war statistics made serious man sedes di lespin spoid spacious sagi umat manusia. Danger that we are facing as a species, as humanity. And I think the war in Iran is now confirming that. Now, Saya pikir perang di Iran kini menegaskan hal itu. Jika kita melihat perang Rusia-Ukraina,
Itu adalah perang antara, khususnya perang antara para teknisi yang berusaha mengacaukan sinyal drone musuh. Itu berarti kita bergerak sangat cepat menuju situasi di mana para pemenang adalah mereka yang berhasil menciptakan drone otonom berbasis AI, sehingga tidak perlu lagi manusia mengarahkan drone secara nirkabel. Hal itu penting karena begitu kita bergantung pada mesin yang kita kirim ke udara, dan mereka beroperasi secara otonom. Itu poin pertama. Poin kedua, ketika jumlahnya begitu banyak hingga semua senjata konvensional lainnya menjadi tidak berguna, seperti tank Leopard, meriam konvensional, dan sebagainya. Pada dasarnya kita memiliki kawanan mesin yang digerakkan oleh AI yang saling membunuh dan membunuh manusia. Machines that kill each other and kill people. And there's no human. Dan tidak ada manusia dalam rantai komando ketika keputusan dibuat setiap sepersekian detik tentang siapa yang akan ditembak dan siapa yang akan dibunuh. Lalu tiba-tiba kita berada dalam semacam permainan perang tekno-feodal, atau bisa dibilang medan perang atau ladang pembantaian, di mana Presiden Amerika Serikat, Jenderal Tentara Amerika, atau bahkan pihak lawan sekalipun masih memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan. Mereka bisa memutuskan, baiklah, mari kita berperang. Dengan kata lain, kita sedang bergerak menuju risiko yang sangat serius yang kita hadapi sebagai umat manusia, sebagai spesies, bahwa kita akan tergelincir ke dalam keadaan perang permanen, di mana perang menjadi kondisi bawaan, dan perdamaian dianggap sebagai kesalahan sistem. Dan seperti yang kamu tahu, kita belum sampai di sana. And we're not there yet, but with the war in Ukraine. Tapi, kamu tahu, dengan adanya perang di Ukraina, cara Palantir, Anthropic, Amazon, Google, dan lainnya, melatih program mereka di Gaza adalah untuk menjual perangkat lunak kepada militer di seluruh dunia, tetapi juga untuk penggunaan sipil. Palantir mengembangkan sebuah program untuk mengelola situasi sulit di rumah sakit Inggris. Situasi sulit seperti misalnya, kecelakaan beruntun di mana banyak orang terluka datang ke pintu rumah sakit. Bagaimana cara mengatur perawat dan dokter agar kepanikan bisa diminimalkan? Nah, Palantir melatih model, bot AI, dan perangkat lunaknya di Gaza untuk dijual dengan harga jutaan kepada layanan kesehatan nasional Inggris. Jadi, jika kita menggabungkan semua ini, saya pikir kita perlu meninjau kembali segala hal yang berkaitan dengan perang dan perdamaian. Concerning war and peace. Itu juga menarik. Persaingan tidak hanya akan berkisar pada teknologi yang lebih maju, tetapi juga pada keputusan yang lebih gegabah. Artinya, siapapun yang menurunkan saya kira ambang batas bagi drone otonom untuk mengambil keputusan membunuh akan memiliki keunggulan kompetitif di medan perang. Jadi senjata itu menjadi sangat kejam. Gagasan bahwa kita akan memiliki pedoman moral, itu pada dasarnya akan menahan kita. Jadi, hal ini menciptakan sistem insentif yang sangat berbahaya. Namun juga, seperti yang kita tahu, dalam teknologi, sering terjadi efek lompatan. Negara-negara NATO telah memiliki keunggulan militer ini selama bertahun-tahun. Namun, dengan diperkenalkannya drone, tiba-tiba saja, tentu saja setelah Perang Ukraina, Rusia akan memiliki tentara yang paling berpengalaman dalam pertempuran dan terlatih dengan baik dalam hal mengetahui cara menggunakan teknologi ini di medan perang. Sementara itu Tiongkok, saya kira, dari sudut pandang teknologi, akan memiliki persenjataan yang sangat canggih, terlebih lagi karena mereka memiliki dominasi rantai pasokan yang kuat. Mereka benar-benar mendapatkan mineral tanah jarang, antimon, dan semua hal lain yang mereka butuhkan untuk membangun senjata tersebut. Tampaknya pergeseran kekuasaan ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga dalam teknologi militer. Rusia dan Tiongkok akan terlihat sangat berbeda dibandingkan 10 tahun yang lalu. Ya benar. Ya, tapi jika kita memang menuju ke arah itu, tampaknya memang kesanalah kita akan pergi. Artinya, AS, Iran mampu menahan semua penderitaan itu. Ya, mereka akan mengalami banyak kematian dan kehancuran, tetapi mereka mampu menanggungnya dan pada dasarnya mulai melemahkan posisi Amerika di kawasan. Terus menutup Selat Hormuz, merusak perekonomian. Nah, menurutmu bagaimana? Kemana arah AS dan Israel dari sini? Karena seperti yang kamu tahu, keduanya adalah negara yang sangat termiliterisasi.
Israel mendasarkan keamanannya pada dominasi regional, IS pada dominasi global. Tidak satu sebab habisi terkemas dan buah retinue yang omak mereka mengkecuin mar ready wamberpar. Misalnya, jika Selat Hormuz, jika mana mereka melangkah, normal. So where do they go from here in terms of? Well, Yeah. I think the important thing to note is that Israel and the United States, even Saya rasa hal penting yang perlu dicatat adalah bahwa Israel dan Amerika Serikat, meskipun sepenuhnya bersatu dalam rangkaian kejahatan perang yang mereka lakukan, sangat berbeda dalam hal apa yang ingin dipertahankan oleh pemerintahan masing-masing. interested in Netanyahu menginginkan perang yang permanen. Ia ingin terus memperluas ladang pembantaian di sekitar Israel. Jadi rekrutan UAR berbebas Howard Bisik is death to Del Afif, Ian Ninjus, Israel tetap is Tidroman. Itu strategi. Israel is insecure. This is what his game is. Maximum Israeli insecurity to justify Ketidakamanan maksimum Israel untuk membenarkan perang permanennya, sehingga ia menciptakan banyak kegaduhan di bawah perlindungan yang memungkinkannya terus melanjutkan, bersama kaum sekuler yang menjadi bagian dari koalisinya, dengan IDF dan lembaga-lembaga lainnya, untuk mengusir warga Palestina dari rumah mereka, membakar pohon zaitun mereka yang sedang terjadi saat ini, hingga tepi barat sepenuhnya dianeksasi, bertentangan dengan larangan yang bahkan Amerika Serikat tahu stop transaksi terorkan sanksi terapam. Gagasan untuk menganeksasi tepi barat. Kita ini raw idealnya selanjutnya pembom Iran, dan kita dengan Iran, pembunuhan tentu akhir. Namun, itu akan pemerintahan Trump. Pemerintahan Trump yang tidak secepat mungkin. would like to end it as soon as possible. The problem it has is that Masalah yang dia hadapi adalah sama seperti Lyndon Johnson pada tahun 1960-an atau Richard Nixon setelahnya, dia perlu menyatakan kemenangan. Sekarang tentu saja Donald Trump memiliki sesuatu yang dibutuhkan, tidak seperti presiden Amerika lainnya, untuk melakukan apa yang dulu dilakukan para kaisar Romawi ketika mereka mengirim pasukan ke wilayah yang sekarang disebut Jerman dan dipukul mundur oleh bangsa Goth. Beberapa kaisar Romawi itu hanya berkata, baiklah, dapat apa? Kita tidak bisa mengalahkan orang Jerman ini, bangsa Goth. Jadi hak kedua itu menyatakan kemenangan, lalu pemeriksaan di Roma dan berpes, makan, minum, dan bersenang-senang. Dia bisa melakukan itu, tapi dia punya malu separuh waktu itu mati. but he's got the midterm elections. This is not a popular war in the United States. Ini bukan perang yang populer di Amerika Serikat. Berbeda dengan perang-perang mematikan lainnya oleh Amerika Serikat, perang-perang yang tidak sah, perang-perang ilegal, yang justru populer di Amerika Serikat. Ini bukan perang yang populer. Jadi dia perlu bisa berkata, lihat, ini sesuatu yang telah saya capai. Dia tidak bisa melakukan itu jika dia menarik pasukannya, pesawat dan kapal induknya. Sementara rezim Iran terus menutup Selat Hormuz dan berkata, kalian tahu apa? Kami senai selesai Grammy. Das mazroro pemerintah begitu. Nature begitu laksanakan. He killed our supreme leader. You murdered so many people. You murdered those girls in the school. Kau membunuh gadis-gadis itu di sekolah. Kami yang akan memutuskan kapan perang ini berakhir. Bukan kau yang memutuskan kapan perang ini berakhir. Itulah yang mereka katakan sekarang. Itu menempatkan Trump dalam situasi yang buruk, karena dia bahkan tidak bisa mengklaim dengan tingkat kredibilitas apapun bahwa dia telah mencapai sesuatu. Jadi kecuali dia bertindak berani dan kau tahu memutarbalikannya dan berkata, oh, aku membunuh Khamenei. If the first mensch beban you like, aku tidak menggerakkan bagi banyak frigate, tidak hay sonset. Dia saja mengatakan itu. Edik Benny palanjuni kita metuan met from nuki nuklear Iran. Sekarang setelah bermas antaramu. Well, now that he started this war, what was his excuse? That he wants to take out the nuclear program of Iran. Well, Bahwa dia ingin menyingkirkan program nuklir Iran. told us in June. Ya, sobat, kau tahu, kau bilang kepada kami pada bulan Juni bahwa kau sudah menyingkirkannya. Dia tidak peduli ketahuan berbohong. Itulah harapan terbaik yang kita punya. Bahwa dia akan melakukan salah satu dari, kau tahu, semacam perayaan kemenangan ala Romawi. Dan kau tahu, siapa peduli apakah orang percaya dia menang atau tidak. Itulah skenario terbaik.
Tapi jika dia ingin membuka Selat Hormuz dan menunjukkan senawi kepada ayat Amerika, yang mempertanyakan banyak dari mereka untuk memilih kembali Partai Republik pada tengah November, maka aku pikir tersak untuk waktu kang. Then I think that we may be there for the long haul. Yeah, because there's nothing he can Ya, do. karena sebenarnya tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk membuka Selat Hormuz di era ini. Maksudku, dia terus membanggakan diri karena menghancurkan angkatan laut. Tapi aku rasa mereka tidak butuh angkatan laut sebesar itu untuk menjadi target. Kamu hanya butuh sebuah drone. You just need a drone. Target. Sorry? You just need a $5,000. Maaf, kamu hanya butuh drone seharga $5,000. An endless Ya. capacity to produce. Dan Iran punya kapasitas tak terbatas untuk memproduksi drone seperti itu, sama seperti Rusia dan Ukraina. You know, you mentioned Karena kamu tahu, kamu menyebut memiliki beragam jenis drone. Ukraina juga begitu. panoply of drones. So does Ukraine. Yeah. But they can build a set of Ya, apartment buildings. tapi mereka bisa membangun serangkaian gedung apartemen, jadi tidak perlu ada pabrik militer besar-besaran. Kurasa, itulah yang membuat perang ini begitu berbahaya. Semua orang terjebak dalam posisi yang tidak bisa mereka tinggalkan, dan taruhannya terus meningkat. Tapi bolehkah aku mengatakan sesuatu secara pribadi? But can I say something on a personal note? Yes, please. Glenn, Ya, I'm tentu. tired. Glenn, aku lelah. Speaking personally, Aku berbicara you know, secara pribadi. um, Kau tahu, sekali lagi aku mendapati diriku terjebak dalam dilema menentang perang ilegal yang dilancarkan oleh Amerika Serikat terhadap sebuah negara yang rezimnya sangat aku tolak. Dan izinkan aku mengingatkan para penonton kita karena mungkin sebagian dari mereka atau banyak dari mereka akan memiliki perasaan atau pengalaman serupa. Pada tahun 1999, setelah sebelumnya berkampanye menentang Milosevic di Yugoslavia, aku terpaksa mengecam pengeboman NATO dan Amerika terhadap Yugoslavia. Pada tahun 2003, setelah 2 dekade berkampanye menentang Saddam Hussein, aku bahkan pernah ditangkap sekali di London karena menentang Saddam Hussein. Ketika dia masih menjadi anak emas barat, ingat? Aku kemudian berdemonstrasi menentang invasi koalisi Amerika ke Irak. Pada tahun 2011, berbateri si tadap rezim Groi di Libya, Rebensfall reken kita Miki Miska terap imbird, and send you talmit. Libya that turned that country into a quagmire. Last year, I always called. Tahun lalu, saya selalu menyebut Bashar al-Assad sebagai seorang diktator kejam. Namun pada saat yang sama, saya juga menyesalkan intrik Amerika-Israel yang mengubah Suriah, atau lebih tepatnya, menyerahkannya kepada seorang tokoh Al-Qaeda. Dan sekarang, setelah merayakan pemberontakan perempuan, kehidupan, kebebasan, saya mendapati diri saya berada dalam situasi di mana saya tidak punya pilihan selain mengecam rencana Amerika-Israel untuk menghancurkan Iran. Ada banyak orang yang menuduh saya sebagai kaki tangan rezim Iran dan tahu sendiri kaki tangan Amerika Serikat. Mereka berkata, "Oh, kamu mencoba bersikap netral, Yanis? Apa maksudnya ini? Berpihak pada kedua sisi? Kita mendukung keduanya?" Tidak. Apa yang saya katakan, dan saya merasa perlu menutup dengan pernyataan ini, adalah bahwa tugas saya sebagai seorang kiri dari Barat sangatlah sederhana. My duty as a Westerner leftist is very simple. When the gang ruling our neighborhood, Ketika geng yang berkuasa di lingkungan kita, karena itulah yang kita miliki sekarang, kepemimpinan kita beroperasi seperti geng, baik di Amerika Serikat maupun di Eropa, melancarkan serangan yang sama sekali tidak beralasan terhadap geng jauh di sana, yang juga tidak saya setujui, menewaskan orang-orang tak bersalah. Saya menolak untuk bersikap netral. Dan pada saat yang sama, saya menolak untuk berpihak. Yang saya lakukan adalah mencoba mengkritik keduanya. Namun saya juga menyadari ada kewajiban khusus dan utama yang kita miliki di Barat untuk menghentikan geng kita sendiri. Karena Glenn, pajak kitalah yang membiayai bom mereka. Diamnya kita yang memberi mereka izin. Pemerintah kitalah yang melakukan pembunuhan atas nama kita. Jadi kita harus menghentikan pemerintah kita agar tidak menjatuhkan bom di Iran. Itulah prioritas utama kita saat ini. and that's our number one priority at the moment. I agree. Well, it doesn't have to be a contradiction. One can, Saya setuju. take a Ya, itu position tidak on, harus menjadi kontradiksi. Seseorang bisa mengambil posisi tentang hak asasi manusia dan pemerintahan yang bertanggung jawab tanpa mengurangi kedaulatan. yeah, just
Maksud saya, ini tentang bersikap kritis terhadap pemerintah yang menggunakan isu hak asasi manusia sebagai alat politik kekuasaan besar. Saya pikir disitulah banyak orang sering melakukan kesalahan. Saya hanya merasa menarik bahwa selama 20 tahun mereka bisa meyakinkan orang bahwa kita menduduki Afghanistan agar anak perempuan bisa bersekolah, atau kita menyerang Irak karena senjata pemusnah massal, atau bahwa kehancuran Libya dan Suriah terjadi karena AS dan NATO benar-benar peduli pada hak asasi manusia. Atau di Iran, bahwa kita hanya ingin membantu perempuan atau mempromosikan demokrasi. Atau Ukraina, dalam hal ini, gagasan bahwa semua itu tentang demokrasi, Roshenkin exist Nathan. We news word eprom hang demi altruism. Great powers don't fight goals for altruism. They have a power interest, and you dress it up. Mereka memiliki kepentingan kekuasaan, dan kamu membungkusnya dengan indah. Jadi menurut saya, seringkali mudah untuk memanfaatkan nilai-nilai yang lebih tinggi, jika boleh dibilang begitu. Bukan berarti orang tidak seharusnya memiliki nilai-nilai yang lebih tinggi, tapi tidak. Ini juga memalukan, karena demokrasi kini hampir, hak asasi manusia hampir menjadi kata yang buruk. Maksudnya, ketika kamu mendengar pemerintah berbicara tentang hak asasi manusia, kamu sudah bisa mendengar bom-bom sedang dimuat ke pesawat, yang jelas bukan tujuan awalnya. Hak asasi manusia seharusnya membatasi apa yang kamu lakukan dalam perang, bukan memungkinkan perang. Tapi inilah jalan yang telah kita tempuh. Memang. Indeed. Can you imagine if, back then when we... Bisakah kamu bayangkan dulu, ketika beberapa dari kita ikut serta dalam gerakan anti-apartheid di Afrika Selatan, itu adalah solidaritas internasional. Kamu tahu, bebaskan Nelson Mandela. Mari kita berupaya memberlakukan sanksi terhadap rezim di Afrika Selatan itu. Jangan biarkan tim rugby mereka ikut dalam pertandingan internasional dan sebagainya. Aku adalah bagian dari itu. Sekarang jika seseorang saat itu berkata, mari kita bom penduduk Afrika Selatan, aku akan bilang, apa? Apakah kamu sedang menyamakan solidaritas dengan imperialisme? Itu akan sangat tidak masuk akal pada masa itu. Jadi kamu tahu, aku kadang merasa sedih melihat kaum progresif dan imperialis yang berkata, oh, kalau kamu tidak mendukung rezim Khomeini, berarti kamu mendukung pembom Amerika Serikat. Tidak, sama sekali tidak. Aku tidak berpikir kita harus memilih pihak. Setiap kali orang bertanya, kamu di pihak A atau B, sebenarnya mereka meminta untuk berhenti berpikir, karena seharusnya kamu tidak perlu mengambil posisi dari salah satu pihak. Kami berpihak pada sistem nasional. Bagaimana menurutmu? Aku suka itu. Itu sentuh yang seharusnya kita bahas, meskipun topiknya cepat maugur. Tapi, mungkin saya menaik harus diberi lebih bergawat. Thank you very much for taking the time. Terima kasih Glenn. Terima kasih. Thank you.